Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ZK Edukasi. Di sini saya akan membahas mengenai Sunan Bonang. Raden Magdum Ibrahim merupakan anak dari pasangan Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila yang lahir pada 1465 Masehi. Beliau adalah cucu dari Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim, sehingga dapat ditarik silsilah merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Beliau juga merupakan seorang kakak dari Sunan Derajat atau Raden Qasim. Berikut ringkasan biografi Sunan Bonang. Nama asli Raden Magdum Ibrahim, nama lain Liem Bong An, nama ibu Nyai Ageng Manila, nama ayah Raden Rahmat, tahun lahir 1465 Masehi, tahun wafat 1525 Masehi. Tempat syiar Desa Bonang, Kabupaten Rembang. Tempat makam sebelah Masjid Agung Tuban, Jawa Timur. Kampung Tegal Gubuk, Pulau Bawean, Jawa Timur. Pengetahuannya tentang agama Islam sudah tidak perlu diragukan lagi. Hal ini karena sejak kecil Raden Magdum Ibrahim telah diajarkan tentang ajaran agama Islam dengan disiplin dan juga tekun oleh Sunan Ampel yang merupakan ayah beliau. Untuk riyadhah atau berlatih menjadi seorang wali songo, beliau harus melakukan perjalanan jauh ketika masih muda. Ketika usia Raden Magdum Ibrahim menginjak remaja, beliau melakukan penyeberangan ke Pasai, Aceh. Perjalanan ini untuk mendapatkan ajaran agama Islam dari Syekh Maulana Ishaq dengan ditemani oleh Sunan Giri atau Raden Paku. Kemudian setelah dirasa cukup, beliau kembali ke Pulau Jawa dan tinggal di pantai utara sekitar Pantai Remen atau di daerah Bonang. Menurut kabar yang berkembang di masyarakat, Raden Magdum Ibrahim tidak menikah. Hal ini karena beliau ingin mengabdikan hidupnya untuk dapat melakukan penyebaran agama Islam ke masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Dalam versi Cina, menurut naskah dari Klenteng Talang, menyebutkan bahwa nama kecil Sunan Bonang adalah Liem Bong An, dengan nama ini dalam pengucapan menjadi Bonang. Beliau adalah putra Bong Siho yang dikenal dengan Sunan Ampel. Dengan demikian, beliau adalah cucu buyut dari Bong Tak Keng, yaitu kakek Bong Siho. Dari informasi ini menyebutkan bahwa Sunan Bonang adalah keturunan Cina yang memperoleh ajaran dan pendidikan Jawa. Karomah Sunan Bonang. Sunan Bonang dikenal dengan penguasaan ilmu yang tinggi. Beliau memiliki ilmu berupa tasawuf, sastra, arsitektur, ilmu fikih, usluhuddin, seni, ilmu kebatinan, ilmu sakti lainnya, dan kedikdayaan tinggi. Simak beberapa karomah Sunan Bonang berikut ini. 1. Mengubah buah kolang-kaling menjadi emas. Buah aren atau disebut juga dengan kolang-kaling disebut sebagai buah yang mendapatkan karomah dari Sunan Bonang. Kepercayaan atau legenda ini muncul dari kisah Sunan Bonang yang dihadang oleh kawanan perampok yang dipimpin oleh Lokajaya. Lokajaya adalah perampok yang menguasai hutan Jatisari saat itu. Lokajaya adalah Raden Mas Said yang waktu itu belum menjadi seorang wali dan menjadi perampok yang kejam untuk merampok para pedagang yang melewati hutan Jatisari. Ketika Sunan Bonang melewati hutan Jatisari, beliau dicegat oleh Lokajaya. Melihat tongkat Sunan Bonang yang berlapis emas, Lokajaya berkeinginan untuk mengambilnya secara paksa. Namun, ketika Lokajaya mendekat untuk merebut tongkatnya, Sunan Bonang menunjukkan tongkatnya ke arah hutan aren sambil berkata, "Lihat, itu lebih banyak emas di sana." Dan benar-benar nyata bahwa aren atau kolang-kaling yang ditunjuk berubah menjadi emas. Melihat hal itu, Lokajaya menjadi sadar dan ingin berguru kepada Sunan Bonang. Dan akhirnya, berandal Lokajaya atau Raden Mas Said diterima sebagai muridnya dengan syarat menjaga tongkatnya yang ditancapkan di pinggir kali. Hingga 3 tahun berselang, Sunan Bonang baru ingat dan akhirnya menghampiri Raden Mas Said yang bertapa menunggu tongkat Sunan Bonang di pinggir kali. Karena itulah, maka setelah belajar dengan beliau dan diangkat menjadi seorang wali, maka Raden Mas Said dikenal dengan nama Sunan Kalijaga atau penjaga kali atau sungai.
Sekian pembahasan dari saya mengenai Sunan Bonang. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info penting lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.